Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 14 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 23 April 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema amalan qalbu bagi wanita muslimah. Dan kajian ini diprakarsai oleh Al-Madinah Mutiara Sunnah Travel yang semoga seluruh amal ibadah kita dan usaha kita di dunia dan di akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Akhawatil muslimat, afanillah wa iyyakum, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan qalbu. Permasalahan yang berkaitan dengan qalbu. Dan qalbu pengertiannya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Qalbu
Pengertiannya adalah secara bahasa tahwilu syai' an wajhihi, memalingkan sesuatu dari arahnya, memalingkan sesuatu dari arahnya, atau taghyiruhu min hal ila hal, merubah sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari dipalingkan wajah-wajah mereka di dalam neraka. Maksudnya adalah dirubah wajah mereka di dalam neraka, kadang terbakar, kadang tidak terbakar. Ini arti qalbu secara bahasa. Adapun arti qalbu secara istilah syariat, maka arti qalbu secara istilah syariat dia adalah al-mudghah al-ma'rufah, sepotong daging yang kita kenal. Al-mudghah al-ma'rufah, sepotong daging yang kita kenal, berada di dalam tubuh manusia, dalam pada dada sebelah kiri atas. Nah, yang mungkin harus dipahami, sepotong daging ini dia sangat erat kaitannya dengan ketundukan, pemahaman dan perasaan. Maka qalbu adalah tempat untuk merasa, qalbu tempat untuk menerima atau menolak, qalbu tempat untuk taat atau menentang. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan makna secara istilah dari qalbu. Jadi kalau saya boleh bacakan penafsiran qalbu oleh para ulama, dia adalah yutlaqul qalbu ala lahmati as-sumburiyati syakr fil janibil aisari minas sadr. Qalbu secara istilah adalah sebuah daging yang ada lubangnya dan berbentuk seperti teropong, berada pada sisi kiri dari dada manusia. Dan qalbu inilah tempat perasaan, akal, pemahaman. Qalbu inilah yang menentukan keinginan dan penolakan. Qalbu inilah yang menentukan ketaatan dan penyimpangan. Nah, itulah qalbu. Jadi kalau seandainya saya beri contoh, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan baik. Dan jika sepotong daging tersebut rusak, maka
seluruh anggota tubuhnya juga akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sepotong daging tersebut adalah qalbu. Qalbu inilah yang dikeluarkan oleh Jibril alaihi salam dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dibasuh oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Dibasuh oleh Jibril dengan air apa, Bu? Zam-Zam. Lalu ada potongan hitam yang kecil dalam qalbu tersebut dibuang oleh Jibril. Kemudian Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadza hadzus syaitani minka." Ini adalah bagian syaitan dari dirimu. Dari qalbu tadi dibuang. Lalu setelah dibasuh dimasukkan lagi ke dalam dada, lalu dijahit oleh Jibril alaihi salam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sering melihat mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka baju. Beliau berkata, "Kuntu ara athara dzalikal mikhyata fi sadri." Sungguh aku pernah melihat bekas jahitan tersebut di dalam dada, pada dada beliau. Nah, ingat Ibu ya. Jadi kalau kita angkat tema amalan qalbu, berarti qalbu tadi yang dimaksud apa Ibu? Sepotong daging. Jadi memang dia secara panca indera kita, ya dia adalah sepotong daging yang ada pada dada kiri bagian tubuh kita. Cuma yang secara abstrak atau maknawi adalah qalbu ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman, akal, apalagi tadi? Perasaan, ketaatan, penolakan, penyimpangan, penerimaan. Nah, itu yang abstrak maknanya. Itu yang susah untuk dibuktikan secara anatomi tubuh manusia. Ini kok bisa qalbu ini erat kaitannya dengan akal, erat kaitannya dengan pemahaman, erat kaitannya dengan ketundukan, kepatuhan, pelanggaran, penyimpangan. Bagaimana? Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami, Bu? Amalan qalbu. Berarti qalbu punya amalan. Ya. Dan amalan ini saya akan pilihkan khusus bagi wanita muslimah sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut diperhatikan juga tidak cocok kalau kita artikan qalbu dengan liver. Nah, ya. Atau bahasa Indonesianya adalah dengan hati. Nah, itu poin harus Ibu tulis. Tidak cocok ya bahwa qalbu dalam bahasa Arab qalbun diartikan dengan hati. Tidak cocok. Memang kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, salah satu makna dari hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Tetapi orang kalau seandainya berbicara tentang qalbu, maka tidak cocok sekali lagi diartikan dengan liver. Ya. Makanya di dalam bahasa Indonesia ada artinya tersendiri. Apa itu?
kalbu, pakai huruf K. Kalbu, ya. Pangkal perasaan batin, hati yang suci dan murni. Nah, makanya saya lebih baik mengambil bahasa Arabnya saja dibandingkan saya mengambil pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Karena nanti rancu, ya, rancu. Jadi saya katakan amalan qalbu, ya, amalan qalbu. Bisa saja kita pakai bahasa Indonesia amalan kalbu atau amalan hati, bisa saja. Tetapi lebih saya ingin mempopulerkan istilah qalbu, itu lebih mengena, ya, secara bahasa ataupun secara dalil-dalil syariat. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebelum kita memulai amalan qalbu yang penting bagi wanita muslimah apa saja, maka saya ingin memberikan beberapa pendahuluan lagi. Kalau tadi sudah membicarakan tentang definisi qalbu, ya, definisi qalbu. Sekarang salah satu pendahuluan tentang qalbu adalah qalbu adalah pokok anggota tubuh. Bahkan bisa dikatakan raja dari anggota tubuh. Jika qalbunya rusak, maka anggota tubuhnya akan merasakan kerusakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasajal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada mudghah. Mudghah itu sepotong daging. Ukurannya seberapa? Sesuai kunyahan manusia. Nah, ibu kalau mengunyah daging sebesar apa? Gak mungkin kan sebesar piring, ya toh? Bisa paling mungkin berapa kali berapa gitu ya, dari sentinya. Sepotong daging, berarti dia kecil, ya. Dan itu bisa dilihat dengan panca indera. Cuma yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, yang hanya bisa dilihat dengan perasaan iman adalah apa tadi? Qalbu adalah tempat pemahaman, tempat akal, tempat ketaatan, perasaan, ya, penyimpangan dan seterusnya. Nah, itu bisa diimani, tidak bisa dilihat dengan panca indera. Jika sepotong daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan baik. Jika sepotong daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan rusak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-qalbu huwal asl. Lihat ya. Qalbu adalah pokok anggota tubuh. Nanti kita akan contohkan. Saya akan menyebutkan amalan-amalan sembari menyebutkan contoh. Sebenarnya orang hasad kepada seorang wanita muslimah lainnya dalam urusan dunia, urusannya dalam qalbu. Orang tidak menerima ketentuan Allah yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu urusannya sebenarnya ada pada qalbu. Seorang perempuan, wanita muslimah meraung-raung, merobek baju, menggundur rambut, tidak makan, tidak minum saat suaminya yang sangat dicintainya meninggal, maka itu urusannya sebenarnya ada pada qalbu. Seorang wanita muslimah tidak puas dengan pemberian
suami padahal suaminya sudah bertanggung jawab semaksimal mungkin, tetapi Allah mempunyai hikmah di dalam penciptaannya. Ada yang dibatasi segini, ada yang dibatasi segitu. Kemudian wanita muslimah ini masih belum puas dengan pemberian tersebut. Itu sebenarnya urusannya kalbu. Nah, itu kita akan bahas nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan al-qalbu huwal asl. Kalbu adalah pokok, sumber anggota tubuh. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, al-qalbu malikul a'dha wal a'dha junuduhu fa idza taba al-malik tabat junuduhu wa idza khabutha khabuthat junuduhu. Yang artinya kalbu adalah raja anggota tubuh, dan anggota tubuh adalah bala tentaranya. Jika rajanya baik, maka bala tentaranya juga akan baik. Jika rajanya buruk, maka bala tentaranya juga akan buruk. Contoh misalkan kasus terakhir di medsos, wanita publik figur melepas jilbab, kemudian berbicara tentang hati. Jadi kalau tidak salah perkataannya begini, bahwa saya ingin melaksanakan Islam dengan pilihan kalbu saya, bukan karena mengikuti aturan orang tua. Ya seputar itulah perkataannya ya, tidak mesti tepat ya. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hati-hati perkara ini. Seorang wanita muslimah tidak berjilbab itu dosa besar. Dosa besar. Lebih besar lagi kalau seandainya kalbunya mencari-cari pembelaan atas perbuatannya. Paham maksud saya, Ibu? Nah, itu urusan kalbu. Ada orang misalkan dinasihati, Mbak, hati-hati loh Mbak, kalau seandainya buka jilbab nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia langsung menolak nasihat tersebut dengan perkataan, ya wis, nek neraka, aku juga yang masuk neraka. Kenapa kamu sibuk? Nah, itu urusan kalbu itu, Bu. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izz bil its fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, maka akan tumbuh kepada dirinya perasaan dosa, ya, dengan menyombongkan diri. Sudah berdosa, sombong terhadap dirinya tersebut. Sudahlah, kalau neraka saja saya, nggak apa-apa, ya. Iya, kamu sendiri yang masuk surga sana. Nah, gitu. Sama seperti perkataan ada komen seperti ini. Komennya mungkin secara retorika menarik. Masuk surga bukan hanya dari jilbab. Nah, itu betul? Ya, itu adalah permasalahan kalbu. Kenapa? Kalbunya tidak tunduk, tidak ta'zim kepada yang menciptanya. Nah, itu yang dimaksud, Bu. Saya ingin menjelaskan kepada Ibu bahwa apa sih yang disebut dengan al-qalbu al-asl. Qalbu adalah sumber anggota tubuh. Ya, qalbu adalah sumber anggota tubuh. Nah, itu maksudnya seperti yang sudah saya contoh-contohkan tadi. Begitu juga yang menunjukkan bahwasanya qalbu adalah sumber. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu." Maka saya pernah nulis status di WA saya sebelum saya lanjutkan ya hadis. Saya pernah nulis di status di WA saya. Ini saya tulis karena waktu itu saya naik pesawat bersama Ummu. Kemudian saya melihat pramugari. Saya kadang melihat kasihan dengan mereka-mereka.
Mereka tentunya bekerja itu bukan karena syahwat hawa nafsu untuk membuka jilbab, tidak. Maka kita tidak boleh untuk menghina ya orang yang tidak memakai jilbab. Tetapi kita wajib untuk memberi nasihat. Mungkin mereka bekerja untuk ibunya, untuk anaknya, untuk adiknya. Betul apa betul? Iya. Tidak boleh kita hina. Tetapi, maka saya tulis waktu itu begini. Saya bilang, seorang wanita muslimah karena tuntutan pekerjaannya dia melepas jilbab, maka tetapi dia merasa dosa besar. Ini lebih ringan dibandingkan seorang yang melepas jilbab kemudian mencari pembelaan atas pelepasan jilbabnya. Kenapa? Karena urusannya kembali kepada apa, Bu? Qalbu. Nah, itu dia. Ada orang yang meninggalkan sholat. Iya, dosa besar, bahkan bisa kekufuran. Akan tetapi dia merasa berat, berdosa besar, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia mencari-cari pembelaan untuk meninggalkan sholat tersebut. Hatinya menyombong, kalbunya menyombongkan diri. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang ingin saya bacakan tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai lurus qalbunya. Tidak lurus iman seorang hamba sampai lurus qalbunya. Ya. Kenapa? Karena tadi al-qalbu huwal asl. Qalbu adalah apa, Bu? Sumber. Qalbu adalah sumber. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang ketiga. Poin yang pertama pengertian qalbu, poin yang kedua qalbu adalah sumber, dengan segala macam penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, qalbu adalah inti yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbu adalah inti yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya beri contoh ya, Bu. Ada orang sholat, si A sholat, si B sholat, si C sholat. Apakah semuanya sama pahalanya? Tidak. Apa yang membedakannya? Amalan qalbunya. Betul apa betul? Nah, ini ibu-ibu. Itu poin yang ketiga. Bahwa qalbu adalah inti penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, bentuk rupa wajah kalian, tidak melihat. Mungkin mohon maaf, yang sholat karena lama sujudnya, dahinya pada hitam. Ya, Allah tidak melihat itu. Akan tetapi yang Allah lihat apa? Qalbunya. Akan tetapi Allah melihat kepada qalbu kalian. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "At-taqwa hahuna," wa asyara biyadi ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu di sini. Beliau berikan isyarat dengan tangannya kepada dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini. Beliau berikan isyarat kepada tangannya. Jadi inti penilaian oleh Allah adalah apa, Bu? Qalbu. Makanya tidak heran setelah itu kita dapati beberapa perkataan para ulama salaf mengatakan
Kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Niat sinonim dengan apa, Bu? Qalbu. Nah, itu dia. Ya. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala syahadata bisidq ballaghahu Allah manazil asy-syuhada walau mata ala firasyih." Lihat agungnya amalan qalbu. Karena dia inti penilaian dari Allah. Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan qalbu yang jujur, maka Allah akan sampaikan dia kepada pahala orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Kenapa demikian? Karena qalbu adalah inti apa tadi, Bu? Penilaian. Jadi jangan dilihat, Bu, kecilnya sebuah amal, kecilnya sebuah sedekah, ya, jangan dilihat. Tetapi berharaplah pahala dari Allah dan ikhlaskanlah amal tersebut karena Allah di dalam qalbu kita. Maka tidak heran Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis tentang menjauhi api neraka. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kita dengan api neraka walaupun apa, Bu? Dengan bersedekah dengan setengah kurma. Setengah kurma harganya pinten, Bu? Enggak ada harganya. Tapi apa yang terjadi di situ? Ada amalan apa, Bu? Qalbu. Nah, di situ yang menjadi ukuran inti penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendahuluan yang keempat, qalbu adalah asal muasal amalan, atau boleh dikatakan, boleh biar bahasanya mudah, qalbu adalah mesin penggerak utama amalan. Sedangkan amalan-amalan lahiriah hanya sebatas pengikut. Seperti ini, Bu, saya beri contoh ya mudahnya. Kita punya mobil, kemudian dikasih bahan bakarnya Pertamax turbo atau Pertamax 92. Beda dengan dikasih bahan bakarnya Pertalite. Maka qalbu adalah penggerak, mesin penggerak utama amalan lahiriah. Itu poin keempat. Qalbu adalah mesin penggerak utama amalan lahiriah. Ya. Sedangkan amalan-amalan lahiriah hanya pengikut atas mesin tersebut. Mesinnya bagus, mesinnya kuat, kencang, maka amalan lahiriah juga akan ikut. Ya. Saya beri contoh, Ibu. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah. Kemudian beliau mengatakan, a'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'atun wa mukammilah. Yang artinya amalan qalbu adalah mesin penggerak utama. Amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna. Saya beri contoh, Ibu, ya.
Seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, seperti al-mahabbah lillah, fillah, billah. Rasa cinta karena Allah. Apa yang mengundang ibu datang ke sini? Saya menggunakan waktu transit saya bilang ke Bu Dana, Bu, saya transit di Surabaya. Saya ingin ada kajian mungkin bisa khusus untuk ibu-ibu sebelum saya nanti berangkat ke Banjarmasin. Ibu-ibu kemudian menerima ajakan tersebut. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Meluangkan waktu, menyisihkan sebagian pekerjaan. Mungkin ada anak yang harus dijemput, akhirnya dikondisikan sehingga bisa mengikuti kajian. Apa yang bisa mengajak seperti itu? Adalah salah satunya al-mahabbah lillah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bukti bahwa amalan qalbu adalah mesin penggerak dari amalan-amalan rahasia. Saya beri contoh lagi, Ibu. Ada seorang penjual barang kelontongan. Dia menjual barangnya sambil goes sepeda. Jual barang kelontongan. Ember, panci, dijual kepada ibu-ibu di rumah-rumah. Tetapi yang menarik adalah orang seperti ini kemudian datang ke sebuah travel umroh. Kemudian dia ingin mendaftar bersama istrinya. Kemudian kata pihak travel, harganya sekian Bapak, kalau dengan istri sekian. Maka dia katakan, ini uang saya, mohon dihitung. Kata beliau, tidak cukup. Kata pihak travel, tidak cukup Bapak. Lalu beliau buka baju, kemudian di situ ada kain yang melilit di perut beliau, di tubuh beliau. Beliau keluarkan apa yang ada dalam kain tersebut? Emas kecil-kecil, cincin, gelang, kalung kecil-kecil yang sengaja dikumpulkan demi bisa menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Bandingkan dengan orang yang mungkin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih berpikir panjang kalau seandainya ingin mendaftar umrah atau haji. Apa yang menggerakkan itu? Cinta karena Allah. Beliau mengatakan, Dek, ini harta terakhir saya. Mudah-mudahan cukup dan semoga Allah mengabulkan saya bisa sebelum meninggal menginjakkan kaki di tanah suci. Kenapa bisa begitu, ibu-ibu, saudari-saudari? Karena amalan qalbi. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan qalbu, rasa cinta. Ya. Amalan qalbu, rasa cinta. Baik, contoh yang lain lagi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kenapa seorang yang buta sekelas imam, misalkan Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, atau Imam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, buta, tapi 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam. Apa penggeraknya? Qalb. Makanya ibu catat ini baik-baik. Ini wasiat dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, "I'lam annal i'aqah laysat fil abdan, innamal i'aqatu fil qulub." Ketahuilah bahwa kecacatan bukan pada anggota tubuh, tetapi kecacatan yang sebenarnya adalah pada qalbu. Berapa banyak orang-orang yang cacat, akan tetapi prestasi ibadahnya luar biasa.
cacat anggota tubuhnya, mempunyai gangguan sindrom pada saluran sarafnya, tapi hafal Al-Quran. Cacat anggota tubuhnya, buta mungkin, akan tetapi tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Cacat anggota tubuhnya, tapi kalbunya mesin penggerak yang hidup. Berapa banyak orang yang sehat yang kurang prestasi amal ibadahnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini poin yang keempat. Qalbu adalah mesin penggerak utama atas amalan-amalan lahiriah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir sebagai pendahuluan, qalbu adalah pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Allahu Akbar. Ini berat. Qalbu adalah pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Tidak bisa dibedakan antara mukmin dan munafik kecuali dengan amalan qalbu. Ya, karena semuanya ikut sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikut berpuasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semuanya ikut sholat berjamaah dan berjihad, bersedekah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan apa? Amalan qalbunya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini juga ibu menjadi pembelajaran bagi kita yang sudah mengenal dakwah sunnah, berpakaian sesuai dengan syariat. Jangan pernah jumawa, merendahkan orang yang belum kenal dakwah, yang masih mengerjakan maksiat, buka aurat, belum mengenal majelis ilmu. Jangan pernah direndahkan. Bukti ibu-ibu tidak merendahkan kalau ada ketemu dengan wanita muslimah yang mungkin berpakaiannya masih ketat, masih jilbabnya masih sekedar kerudung yang diletakkan di atas kepala, apalagi yang seperti di zaman sekarang ini hanya kain yang dililit-lilit begitu, maka jangan direndahkan, disapa, disalami, dikenali, ajak ngobrol, ya. Itu bukti bahwasanya kalbu kita bersih. Kalbu kita bersih karena kita menginginkan kebaikan untuk wanita muslimah sebagaimana kebaikan yang kita rasakan setelah kita mengenal dari dakwah sunnah yang mulia ini. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tadi poin yang kelima, qalbu adalah pembeda antara mukmin dan munafik. Umar bin Khattab, lihat, ini yang saya katakan tadi. Mengapa saya katakan yang sudah mengenal dakwah jangan sampai jumawa, sombong, ujub, merendahkan orang lain, menghina orang lain yang enggak paham, ini awam, ini dan seterusnya. Umar, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Hudzaifah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil munafiqin. Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku sebagai orang-orang munafik? Allahu akbar. Ya, ini harus menjadikan kita tertunduk, malu dan bertekad untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Sekelas Umar bin Khattab merasa apakah dirinya didaftar sebagai orang-orang munafik yang mana berimannya
hanya pada lisannya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian telah berislam dan kalian belum beriman karena iman belum masuk ke dalam qalbu kalian. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ibu. Gara-gara qalbu yang bisa membedakan mana yang mukmin dan mana yang munafik, akhirnya 7 orang yang dijamin masuk ke di hari kiamat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada naungan, itu adalah hasil dari amalan qalbu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kedua yaitu wasyabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang kalbunya terpaut dengan masjid. Ini amalan kalbu berarti. Ya. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang kalbunya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling mencintai karena Allah. Bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Amalan kalbu berarti. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan untuk berzina. Kemudian lelaki tersebut menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Amalan qalbu. Yang ketiga. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqah fa'akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kenapa? Qalbunya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dinampakkan, apalagi di zaman yang sangat mudah kita menampakkan amal. Ya. Sangat mudah memperbagus amal dan kemudian dinampakkan. Ini yang keempat. Amalan yang kelima, orang yang ketujuh adalah, dan amalan qalbu yang kelima di sini, yaitu rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat sendirian, kemudian air matanya, kedua matanya berlinang air mata. Amalan qalbu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 orang tersebut, 5 orang semuanya menggunakan amalan apa? Qalbu, ibu. Itu yang saya maksud bahwa amalan qalbu membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik. Sekarang yang lain lagi. 3 orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka. Akibat amalan qalbu, ibu. Yang pertama berjihad agar karena kolbunya ingin dikatakan sebagai pahlawan. Yang kedua, bersedekah karena kolbunya ingin dikatakan sebagai dermawan. Yang ketiga, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama karena kolbunya agar dikatakan sebagai qari, ahli baca Al-Quran, ahli agama. Subhanallah. Amalan
amalan terbaik hancur gara-gara kalbunya tidak benar. Maka ibu, pentingnya kita membicarakan amalan kalbu ini. Baik. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, itu adalah 5 pendahuluan. Sekarang kita masuk kepada amalan kalbu apa saja Ustadz yang harus kita miliki sebagai wanita muslimah untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan, ujian, cobaan, musibah, atau sebaliknya penuh dengan nikmat, kekayaan, harta, tahta, kemudian kenyamanan, kesenangan. Amalan kalbu apa Ustaz? Dan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kalbu yang pertama yang sangat diperlukan bagi wanita muslimah. Sebenarnya Bu, ini saya ingin disclaimer dulu. Amalan kalbu ini sebenarnya cocok juga bagi laki-laki muslim. Tetapi kenapa saya sebutkan sebagai bagi wanita muslimah? Agar karena akan saya eratkan, kaitkan dengan contoh-contoh yang khusus bagi wanita muslimah. Makanya saya angkat tema amalan kalbu bagi wanita muslimah. Yang pertama, amalan kalbu bagi wanita muslimah adalah al-ikhlas. Keikhlasan. Apa makna keikhlasan secara bahasa? Keikhlasan secara bahasa diambil dari 3 huruf dasar, kha, lam, dan sad. Kha, lam, dan sad maknanya adalah as-safa. Maknanya yang pertama dari keikhlasan adalah as-safa. Sebentar. As-safa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah kesucian. Kemudian yang kedua an-naqa, kemurnian. An-naqa, kemurnian. Yang ketiga at-tanazzuhu anil akhlaqi wal awshab, terlepas dari campuran dan kotoran. Terlepas dari campuran dan kotoran. Itu arti dari ikhlas secara bahasa. Dan yang sesuai dengan arti ini kita ambilkan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, kambing, sapi, onta, ya, benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Apa pelajarannya? Pelajaran tentang ikhlas. Kami memberi kalian minum dari apa yang berada di dalam perut binatang ternak tersebut, berupa susu. Susunya bagaimana? Khalisan, susu yang ikhlas, susu yang bersih, susu yang murni, susu yang tidak ada campuran dan kotoran. Makanya Allah mengatakan sa'igan lisyaribin, bersih, yang keluar antara, mohon maaf Bu, tahi dan darah.
Kalau orang meras puting susu kambing, susu onta, susu sapi, sebenarnya dia sedang keluar antara farsin, tahi, wadam, dan darah. Tetapi yang keluar susunya bagaimana? Khalisan, susu yang khalis. Khalis artinya bersih, artinya murni, artinya tanpa campuran sedikit pun dan kotoran sedikit pun. Makanya Allah berfirman, saighan lisyaribin. Cocok bagi orang yang meminumnya. Nah, ini ibu-ibu. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan makna ikhlas secara bahasa. Adapun makna ikhlas yang berkaitan dengan qalbu adalah, perhatikan baik-baik, ikhlas yang berkaitan dengan qalbu adalah an alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Yang artinya alla tatluba, kamu tidak mencari atas amalmu syahidan ghairallah, yang menyaksikannya selain Allah, dan tidak mencari atas amalmu yang memberi ganjaran, penghargaan, pahala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Ya, saya ulangi. Tidak mencari atas amal ibadah seorang yang melihat selain Allah, dan seorang yang memberi ganjaran pahala selain Allah. Itulah ikhlas. Ini kalau seandainya kita ingin beramal apapun, baik amalan lisan, berzikir, baca Quran, memberi nasihat, ya, kemudian memberikan wasiat, beramar ma'ruf, nahi mungkar, maka dia tidak peduli dilihat oleh Allah, dilihat oleh manusia atau tidak, diberi jempol likes oleh manusia atau tidak. Yang dia peduli adalah apakah Allah melihat amalnya atau tidak, memberikan ganjaran pahalanya atau tidak. Nah, ini. Nah, kalau sudah dipahami ini, Ibu, apa kaitannya dengan kehidupan muslimah? Banyak, Ibu. Saya beri contoh. Misalkan sering pertanyaan dari wanita muslimah, karena perempuan sering memakai perasaannya. Ustadz, saya ingin memberi nasihat kepada fulanah, tapi takut dia nanti tersinggung. Betul apa betul, Ibu? Nah, itu sebenarnya urusannya amalan qalbu pada apa, Bu? Ikhlas. Kalau ibu yang ada dalam benak ibu adalah ini amalan dilihat oleh Allah, enggak ya? Diberi ganjaran pahala oleh Allah, tidak ya? Maka tidak akan pernah peduli dia tersinggung, tidak tersinggung. Nah, begitu, Ibu. Bagaimana amalan ikhlas sangat bermanfaat di dalam kehidupan wanita muslimah, terutama dalam perihal amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah lama Ustadz saya ingin memberikan nasihat, Ustadz, cuma takut dia tersinggung. Maka sebenarnya yang bermasalah bukan orangnya takut tersinggung, tapi yang bermasalah adalah yang memberi nasihat apakah ikhlas atau tidak. Karena orang ikhlas dia tidak pernah peduli dilihat manusia atau tidak, dicatat namanya atau tidak, diberikan unlike, dislike atau like atau tidak. Yang dia lakukan adalah amal ibadah, berharap pahala dari Allah,
Subhanahu wa ta'ala semata. Nih ibu, saudari-saudari. Karena banyak gara-gara perasaan yang tidak nyaman ini akhirnya terhambat amal saleh. Terhambat amal saleh. Nah, contoh yang lain lagi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini penggunaan kata ikhlas yang keliru. Ya. Contoh, mohon maaf ini. Ada seorang suami berpoligami. Ya, kemudian bertanya kepada ustadz sang istri, "Ustadz, bagaimana ini ustadz? Saya ikhlaskan atau tidak?" Saya nggak nanya sama ibu itu. Pasti ibu tidak ikhlas. Ya. Cuma saya ingin bertanya, apakah penggunaan kata ikhlas ini benar atau tidak? Ingat, yang dibicarakan bukan poligaminya, tapi penggunaan kata ikhlas ini benar atau tidak? Atau misalkan begini, kita orang lain aja, seseorang ditipu oleh orang lain, kehilangan uang, ditipu oleh orang lain, lalu ibu-ibu mengatakan sudah ikhlaskan saja. Penggunaan kata ikhlas ini cocok atau tidak? Coba pengertian ikhlas tadi. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin diganjar pahala kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak cocok. Kata yang lebih tepat adalah kata apa, Ibu? Rela. Ridhokan saja, relakan saja. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu juga berkaitan dengan ikhlas yang ada erat kaitannya dengan wanita muslimah, yaitu penggunaan kata ikhlas yang keliru. Ya, yang keliru. Ikhlas lebih condong pemakaiannya dalam perihal ibadah, bukan dalam perihal benda ataupun sesuatu seseorang, tetapi dalam perihal ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Amalan yang selanjutnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Nah, ini penting. Itu amalan yang disebut, amalan qalbu yang disebut dengan tawakal. Amalan qalbu yang disebut dengan tawakal. Tawakal secara bahasa ada memiliki beberapa makna. Yang pertama, al-istislam ila syai'. Berserah diri kepada sesuatu. Ini secara bahasa. Kemudian yang kedua, al-inzimam bi asy-syai'. Bergabung dengan sesuatu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Al-inzimam. Kemudian yang ketiga, al-i'timad fi syai'. Bersandar kepada sesuatu dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Tiga makna itu secara bahasa. Apa tadi yang pertama, Bu? Berserah diri. Yang kedua apa? Bergabung. Yang ketiga, bersandar. Baik. Sedangkan tawakal secara istilah syariat. Tawakal secara istilah syariat. Kita ambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, at-tawakkulu huwa sidqul i'timadi 'ala Allah 'azza wa jalla fi jalbil manafi'
wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab allati amara Allah biha. Tawakal adalah hati yang benar-benar bersandar kepada Allah, atau qalbu yang benar-benar bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau terjauhkan kemudaratan. Hati yang benar-benar bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau terjauhkan kemudaratan, disertai dengan sebab, artinya disertai dengan mengerjakan sebab. Saya beri contoh, ibu-ibu ingin dapat anak, ya harus menikah, ya, sehingga mendapatkan sebab, mengerjakan sebab. Tapi ingat, nah ini poin penting dalam tawakal, Bu. Tidak boleh bersandar kepada apa? Sebab. Ibu-ibu sakit kepala, minum obat, boleh tidak? Boleh. Tapi bersandar kepada obat agar sembuh dari sakit kepala, betul atau tidak? Tidak. Nah, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungan yang sangat erat dengan muslimah dalam kehidupannya tentang tawakal ini? Ini Ibu ya, beberapa contoh permasalahan yang sering saya ditanyakan. Ustadz, saya punya pernikahan saya sudah 2 tahun, 3 tahun, ada yang 10 tahun, sudah punya anak sekian, ya, sudah punya anak sekian, 4, 3, 2 misalkan. Tetapi kemudian suami ternyata sekarang berubah, Ustadz, sudah tidak sholat lagi, suka main game online, main judi, slot. Maka bagaimana Ustadz? Apakah saya gugat cerai atau tidak? Apa yang ibu lakukan kalau dapat permasalahan seperti itu? Yang paling pertama, Bu, bukan yang paling utama. Paling pertama dulu, langkah apa dulu? Dinasehati, paling pertama. Yang kedua, didoakan, oke. Yang kedua, yang ketiga, dicerai itu nanti berkaitan dengan tawakal, Bu. Yang ketiga, kenapa, Bu? Ini nggak sholat loh, Bu. Nggak sholat. Tukang judi, tukang zina. Dinasehati, oke. Kemudian yang kedua, didoakan. Yang ketiga, kalau kita lihat Al-Quran, perhatikan Ibu, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Nah ini sebenarnya ibu-ibu harus paham langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya harus paham, jangan sampai bingung. Karena Islam itu sempurna, Bu. Wallahi, demi Allah, Islam itu sempurna. Bahkan dalam keadaan permasalahan yang paling terpuruk, Islam memberikan solusi atasnya. Ya, perhatikan Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa in khiftum, saya ulangi, fa in khiftum alla yuqima, sebentar, ayat, ya sebentar Ibu. Sabar termasuk permasalahan qalbu, Ibu. Surat An-Nisa kalau tidak salah. Nah, surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir ada
pertikaian antara kalian berdua suami istri, maka datangkanlah seorang yang menjadi pemutus keputusan dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang menjadi pemutus keputusan dari pihak keluarga perempuan jika memang kedua orang tersebut ingin mengadakan perbaikan, islah. Jadi kalau seandainya ada suami yang menyimpang baik akidah, akhlak, maka tahapannya tadi Ibu. Yang pertama tadi apa Bu? Dinasihati. Yang kedua didoakan. Yang ketiga didatangkan keluarga dari laki-laki dan keluarga dari perempuan agar menasihati si laki-laki ini. Nah, kalau sudah tahapan itu terjadi, dan ingat Bu ya, kesalahannya tidak bisa ditolerir. Meninggalkan sholat, ya susah itu meninggalkan sholat untuk ditolerir. Ya, ataupun penyimpangan-penyimpangan akhlak seperti misalkan berselingkuh, penyimpangan dosa besar, minum khamar, berjudi, berzina. Sudah kita lakukan 3 tahapan tadi. Maka apa yang kita harus lakukan Ibu? Yang kita harus lakukan adalah, Ustadz, saya ingin cerai Ustadz. Tapi, nah nih, saya mengingat anak Ustadz. Nanti kalau sudah cerai, oke, nanti saya gugat cerai. Nanti kemudian saya menyandang status janda, siapa lagi mau sama saya Ustadz? Iya. Maka pada saat itu Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau kesalahannya, saya ulangi, perhatikan, jangan sampai tidak paham. Kalau kesalahannya tidak bisa ditolerir dan ibu tidak pantas bersuamikan laki-laki itu secara syar'i, maka wajib minta talak. Contoh, yang tidak sholat. Seorang wanita muslimah yang sholat tidak berhak dipimpin oleh suami yang tidak sholat. Contoh, suami melakukan kesyirikan, main jimat, percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal, ahli kasyaf. Maka pada saat itu, apa yang dilakukan? Apa tadi amalan kolbunya Bu yang kedua? Tawakal. Kolbunya bersandar kepada Allah. Siap Ustadz, bismillah, saya pilih untuk menggugat cerai. Semua langkah yang 1, 2, 3 tadi sudah saya lakukan, dia masih saja. Bahkan yang ada melakukan KDRT kalau seandainya dinasihati. Banyak atau tidak seperti itu Ibu? Dinasihati sholat malah marah-marah. Padahal sudah dilakukan, dinasihati. Kemudian didoakan, didatangkan keluarga, 2 keluarga besar. Tetap saja melakukan, ingat ya yang saya katakan, penyimpangan yang tidak bisa ditolerir. Maka pada saat itu bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Jangan takut Ibu. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sering permasalahan seperti ini. Atau begini, tidak apa-apalah suami saya nggak sholat, yang penting nafkahnya jalan terus. Maka jawabannya Ibu, seorang wanita muslimah berdosa jika dia membiarkan dirinya dipimpin oleh suami yang tidak sholat. Berdosa. Nah, karena yang tidak sholat sama sekali terutama kafir. Dan seorang wanita muslimah tidak boleh di bawah kepimpinan laki-laki kafir. Nah, ini berkaitan dengan tawakal Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi Bu, berkaitan dengan tawakal adalah suami curhat kepada ibu. Dek, ini ada pekerjaan, misalkan suaminya pekerjaannya adalah ekspedisi, yaitu pengiriman barang. Ada tawaran Dek, nilai omsetnya itu 1 miliar. Kalau
seandainya barangnya bisa terkirim, maka abang dapat 300 juta. Lalu sang istri bertanya, yang dikirim apa bang? Yang dikirim khomer deh. Kalau ibu jadi istrinya bagaimana bu? Hah? Iya, ibu bisa sekarang dengan kuat mengatakan ditolak karena nggak ada tawaran, ya. Dan juga nggak ada kesempitan. Pada saat ditawari seperti itu, kita dalam keadaan sempit-sempitnya. Kita lagi mau melahirkan, anak mau sekolah, anak yang satu sedang sakit. Maka bagaimana ibu? Apa yang harus kita lakukan dari amalan qalbu ibu? Bertawakal. Ingat, tawakal pengertiannya hati yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan. Ingat bu, sebabnya harus apa? Yang disyariatkan. Yang tidak disyariatkan tidak diperbolehkan dikerjakan. Dan ingat ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, rezeki jangankan kita lahir, sebelum lahir sudah ditentukan oleh Allah batasannya. Tidak akan pernah keluar dari batasan itu. Ada cerita menarik ibu tentang rezeki. Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang pemuda yang meminta kepada dia uang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumahnya mencari beberapa dinar dan dirham. Kemudian beliau agak lama di dalam, akhirnya si pemuda tersebut tidak sabar, dia mengambil pelana kudanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian dibawa ke pasar, berarti dia mencuri. Setelah dapat, Ali bin Abi Thalib keluar ingin memberikan beberapa dirham kepada pemuda tersebut. Ternyata pemudanya sudah tidak ada dan dilihat pelana kudanya sudah tidak ada, berarti dicuri. Lalu Ali bin Abi Thalib memanggil pemuda yang lain agar pergi ke pasar untuk membeli pelana kuda dengan dirham yang dia ingin berikan tadi. Lalu si pemuda yang kedua bertemu dengan pemuda yang pertama, membeli pelana kuda tadi. Dirham yang ingin diberikan di awal dengan cara yang halal, kemudian dia dapatkan dengan cara yang haram. Jumlahnya bertambah atau berkurang, Bu? Sama, tidak beda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin memberikan 4 dirham, tapi dengan cara yang halal. Tapi pemuda yang pertama tidak sabar, akhirnya dia mencuri. Kemudian dibeli pelana kuda tersebut dengan 4 dirham. Pemuda yang pertama mendapatkan berapa dirham, Bu? 4 dirham. Tapi dengan cara yang haram. Paham ceritanya ibu? Maka kata Ali bin Abi Thalib setelah pemuda yang kedua membawa pelana kudanya, subhanallah, ini pelana kuda saya. Innahu ista'jala rizqa al-halal bil haram. Walau sabara la akhadha bil halal. Demi Allah, sungguh pemuda tadi yang pertama menyegerakan rezeki yang halalnya dengan cara yang haram. Kalau dia sabar sedikit saja, maka niscaya dia akan mengambilnya dengan cara yang halal. Yang menjadi pembicaraan, jumlahnya bertambah atau berkurang, Bu? Sama. Begitulah rezeki. Ya. Bahkan kemarin saya mendengar perkataan menarik dari Syekh Utsman Al-Khamis rahimahullah, hafizahullah. Beliau mengatakan, rezekimu yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untukmu pasti akan engkau ambil walau kana fi famil asad, meskipun di dalam mulut singa. Sedangkan rezekimu yang belum Allah
takdirkan untukmu tidak akan engkau pernah ambil meskipun diberikan, dimasukkan ke dalam mulutmu. Allahu Akbar. Ini ibu-ibu. Kapan kita bisa seperti itu, Bu? Ketika ada amalan qalbu, apa, Bu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat lagi, ada perkataan saya pernah baca di dalam kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Abu Nuaim. Perkataan yang sangat menarik, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Dan itu semuanya berkaitan dengan tawakal sebenarnya. Yaitu beliau mengatakan, kuntu janinan fi batni ummi. Dahulu aku pernah menjadi seorang janin. Janin percampuran antara sel telur dengan sel sperma, perempuan. Janin tersebut selama 120 hari kemudian ditiupkan ruh padanya. Selama 9 bulan di dalam perut ibunya. Kuntu janinan fi batni ummi. Aku dahulu pernah menjadi seorang janin di perut ibuku. Wa kana yu'ta birizqi, dan rizkiku diberikan kepadaku. Dan ini sulit untuk dibuktikan secara panca indera. Bagaimana Allah memberi rizki kepada janin yang ada di dalam plasenta. Diberikan rizki. Buktinya ada rizki apa? Berkembang. Perut sang ibu membesar. Hatta yudha'a fi fami, sampai rezeki tersebut diletakkan di mulutku. Kapan itu, Bu? Ketika janin tersebut sudah dikeluarkan menjadi bayi, lalu bayi tersebut ngapain? Nyusu di puting susu ibunya. Yudha'a fi fami, sampai rezeki itu diletakkan tanpa ada usaha dari si bayi ini, diletakkan oleh Allah di mulut si bayi. Ya, kemudian beliau mengatakan, hatta idza kaburtu wa araftu rabbi sa'adhanni fa ayyu 'abdin asyarru minni. Lalu ketika aku sudah besar, kemudian aku mengenal tentang Allah, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Lalu kemudian aku berburuk sangka tentang rezekiku terhadap Allah. Adakah hamba yang lebih buruk daripada aku? Nah ini, Ibu, kalau seandainya suami sedang seret rezeki, ya, jangan buruk sangka terhadap Allah. Lawang kita janin saja, apa, Bu? Dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini urusannya lari kepada tawakal. Jadi kalau seandainya ada yang seret rezeki, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bilang ke suami. Jadi teamwork bagi suami. Mas, tawakal kita, Mas. Tawakal kita, Mas. Ya. Dengan tawakal tersebut rezeki akan datang. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, waktunya habis. Saya ingin ada waktu yang bertanya. Mungkin sebenarnya saya ingin membawakan 5 amalan qalbu. Yang pertama ikhlas, tawakal, sabar, takut. Kemudian yang kelima adalah yang berkaitan dengan syukur, ya. Kemudian menghitung dosa. Banyak sekali sebenarnya amalan qalbu. Tidak cukup waktunya karena di dalam agendanya hanya sampai jam 10.30. Ini pun sudah lewat 5 menit. Saya takut nanti ada dari pihak hotel mungkin, ya. Ya, silahkan, mungkin ada waktanya, Ibu. 1, 2, 3, silahkan, Ibu. Yang berkaitan dengan materi, ya, bukan yang berkaitan dengan suami ingin poligami. Ya. Nah, ada yang ingin bertanya, langsung bisa pakai mic atau pakai kertas juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Anda mau menanyakan
berkaitan dengan tadi amalan qalbi kan ada ikhlas ya. Ya. Berkaitan dengan bagaimana cara kita memberikan nasihat kepada orang lain, terutama kepada mungkin saudara sendiri. Walaupun mungkin tadi penjelasannya sudah sampaikan, yang penting itu bagaimana Allah menilai kita, kan seperti itu. Tapi bagaimana sekiranya mungkin ada kiat-kiat, sekiranya orang yang kita nasihati tadi itu tidak langsung tersinggung gitu, Ustaz. Iya. Nah, mungkin bagaimana apa langkah yang sebaiknya, jadi apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa mengena sekiranya ada perubahan gitu, Ustaz. Nah, ya. Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bu atas pertanyaan. Bagus sekali pertanyaannya. Pengalaman Bu yang pertama adalah berdoa. Karena kita ini lemah Bu. Lisan kita lemah, ilmu kita sedikit, perangai kita mungkin keras, tidak penyabar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, kadang hanya dengan 1-2 patah kata langsung menghujam ke dalam qalbu. Maka kiat yang paling pertama dan utama adalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau ketika melihat ibunya menghina Rasulullah SAW, beliau sangat sedih. Tetapi bagaimana beliau sekarang berhadapan dengan seorang ibu, mau dimarahin ibu, maka akhirnya beliau mengeluh kepada dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah radhiyallahu anha wa anhu. Maka akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang, kemudian beliau mendapati ibunya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kiat doa jangan pernah diremehkan Ibu. Jangan pernah diremehkan. Karena kita ini lemah dan yang memberi petunjuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, agar kita diterima nasihat kita, yaitu dahulukan memberikan kebaikan, hadiah atau jasa untuk sebelum memberi nasihat. Kita beri kebaikan. Kebaikan itu tidak mesti harus dengan barang atau barang yang mahal, hadiah. Akan tetapi mungkin jasa yang selalu dikenang, kebaikan akhlak yang selalu dilihat, ketulusan dari qalbu di dalam pemberian nasihat, kebaikan. Maka sebelum memberi nasihat, dahulukan kebaikan. Melakukan kebaikan kepada orang yang ingin kita berikan nasihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabu. Saling berikan hadiah di antara kalian, maka kalian saling akan mencintai. Yang ketiga, berdakwahlah dengan ilmu. Nah, ini penting Ibu. Jangan sampai kita lebih menggunakan retorika, kemudian setelah itu nanti kita bingung sendiri. Tapi dakwahkanlah ayat Quran, hadis Rasul. Wallahi, di dalam berdakwah dengan menyebut ayat Quran dan hadis Rasul terdapat berkah. Ya, terdapat berkah. Ini akan sangat dirasakan bagi yang sering berdakwah. Dia mungkin menyebutkan ayat Quran, hadis Rasul, ya, kemudian penjelasan secukupnya, maka akhirnya yang didakwahi, yang dinasihati terbuka qalbunya. Itu yang ketiga. Dan itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili
ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengajak, mendakwahi kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Yang keempat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, adalah menjadi suri tauladan. Jadi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi jadilah suri tauladan. Nah, ini akan sangat mudah untuk mendatangkan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada seseorang, menasihati orang dalam kebaikan. Jadi suri tauladan, ya, jadilah suri tauladan bagi diri orang tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Wallahu a'lam. Silakan yang lain, satu lagi. Nah, ada ibu? Cukup? Sampun? Ya, ini yang bisa disampaikan ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kalau saya mampir lagi ke Surabaya bisa kita ulang, ya, karena masih banyak amalan qalbu yang harus, dan kita harus relate dengan kehidupan kita. Seperti misalkan amalan qalbu asyakur, bersyukur misalkan. Ya, kita harus bagaimana mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari sebagai seorang wanita muslimah. Dengan syukur tersebut ternyata hidup kita lebih bahagia. Dengan syukur tersebut ternyata perasaan kita lebih lapang, lebih nyaman, tidak mencari yang tidak ada, tidak iri, tidak dengki, dan seterusnya. Karena dengan syukur tersebut, ya. Demikian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.